Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ingrid Tiawan Suci dengan NPM 1911061298 dari kelas Biologi E akan mempresentasikan pembahasan mengenai literasi asesmen dan analisis pokok uji. Contoh yang pertama yaitu literasi asesmen. Apa sih pengertian dari literasi asesmen? Literasi asesmen atau penilaian didefinisikan sebagai suatu pemahaman terhadap prinsip-prinsip asesmen. Guru yang memiliki literasi asesmen yang mantap akan berada pada posisi baik untuk mengintegrasikan asesmen ke dalam pembelajaran, karena mereka menggunakan bentuk-bentuk yang tepat sesuai dengan pembelajaran. Apa sih pentingnya literasi asesmen? Memiliki literasi asesmen yang baik dapat memberikan beberapa keuntungan, baik bagi guru itu sendiri maupun bagi siswa. Hal yang sangat penting bagi guru untuk memiliki pemahaman yang baik dalam menunjang kompetensi profesionalismenya sebagai seorang guru. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan analisis pokok uji. Analisis pokok uji sendiri berisikan tentang yang pertama, menentukan tingkat kesukaran soal atau difficulty level of an item. Yang kedua, menentukan daya pembeda atau discriminating power. Yang ketiga, menentukan pengecoh mana pada pokok-pokok uji pilihan berganda, PPJ, PG yang kurang berfungsi, atau distractor. Analisis pokok uji manual, di sini kita menggunakan Microsoft Excel. Kenapa menggunakan Microsoft Excel? Microsoft Excel dipilih karena kemudahan mendapatkan dan relatif banyak dikenal oleh kalangan guru sebagai sasaran user dari program ini. Dengan tahapan kerja sebagai berikut. Yang pertama, tahap ini adalah pengumpulan informasi tentang konsep analisis butir soal, rumus matematika yang digunakan, dan istilah serta makna, dan pengertian yang terkandung dalam istilah-istilah dalam analisis butir soal. Yang tahap kedua, setelah didapatkan analisis istilah teori dan rumusan matematika yang dalam analisis butir soal, kemudian baru dirancang pemrograman analisis butir soal dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Selanjutnya, teknik analisis butir soal secara kuantitatif. Yang pertama ada sebaran butir soal IPA Fisika. Berdasarkan ranah kognitif untuk mengetahui sebaran butir soal, berdasarkan ranah kognitif dilakukan dengan melihat tingkatan pada tiap soal. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P sendiri merupakan angka presentasi yang dicari, F adalah frekuensi atau sebaran butir soal yang berdasarkan ranah kognitif, dan N merupakan jumlah soal. Selanjutnya yang B yaitu pengecoh soal atau distractor function dan omit. Suatu distractor dapat dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% peserta tes. Sedangkan omit dikatakan baik jika omitnya tidak lebih dari 10% peserta tes. Untuk melihat baik atau tidaknya suatu distractor atau butir pengecoh, digunakan rumus sebagai berikut. KA per K plus KB per jumlah KA ditambah jumlah KB dikali 100%. Sedangkan rumus omit sendiri, jumlah peserta tes yang tak menjawab per jumlah KA ditambah jumlah KB dikali 100%. Di mana KA sendiri merupakan kelompok atas yang memilih pengecoh, KB merupakan kelompok bawah yang memilih pengecoh, D sendiri yaitu distractor, dan O itu omit. Yang C, tingkat kesukaran atau difficulty index. Tingkat kesukaran suatu soal dapat diketahui dengan menganalisis lembar jawaban siswa, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rumus I sama dengan B per N. I itu sendiri yaitu indeks kesukaran untuk setiap butir soal, B merupakan banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal, dan N sendiri yaitu jumlah seluruh siswa peserta tes. Selanjutnya ada daya pembeda atau discriminating power. Untuk menghitung daya pembeda soal digunakan rumus sebagai berikut. D sama dengan BA per JA dikurang BB per JB sama dengan PA per PB. Di mana D sendiri yaitu daya pembeda soal, BP adalah jumlah siswa yang menjawab benar dari kelompok atas, BB merupakan jumlah siswa yang menjawab benar dari kelompok bawah, JA merupakan jumlah peserta dari kelompok atas, JB merupakan jumlah peserta dari kelompok bawah, PA sendiri bisa dicari dengan rumus BA per JA, PA sendiri yaitu proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, dan PB bisa dicari menggunakan BB per JB, PB itu sendiri merupakan proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar.
Selanjutnya ada validitas soal. Sebuah butir soal atau item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total pada butir-butir instrumen dengan bentuk soal objektif atau data diskrit, murni, atau dikotomik, maka digunakan teknik korelasi poin biserial yang mempunyai rumus sebagai berikut, sama dengan MP dikurang MT per SBT akar P per Q. MP sendiri yaitu rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya. MT sendiri yaitu rata skor total. SDT merupakan standar defisiensi skor total proporsi. P sama dengan proporsi siswa yang menjawab benar. Q merupakan proporsi siswa yang menjawab salah. Q sendiri bisa dicari dengan rumus Q sama dengan 1 dikurang P. Selanjutnya yaitu reliabilitas tes. Tujuan utama menghitung reliabilitas skor tes adalah mengetahui tingkat ketepatan atau precision dan keajangan atau konsistensi skor tes. Untuk mengetahui koefisien reliabilitas tes, soal bentuk pilihan ganda dapat digunakan rumus Fuller-Richardson, di mana rumusnya sendiri yaitu R11 sama dengan N per N min 1 dalam kurung 1 dikurang M besar dikali N min M besar per NS kuadrat T. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan analisis pokok uji dengan SPSS dan ANATES. SPSS sendiri yaitu merupakan singkatan dari Statistical Product for Service Solution yang sebelumnya merupakan singkatan dari Statistical Package for Social Science, merupakan program komputer statistik yang mampu memproses data statistik secara cepat dan akurat. SPSS menjadi sangat populer karena memiliki bentuk pemaparan yang baik, berbentuk grafik dan tabel, bersifat dinamis, mudah dilakukan perubahan data dan update analisis, dan mudah dihubungkan dengan aplikasi lain, contohnya yaitu Microsoft Excel. SPSS sendiri memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi karena selain memberi kemudahan dan dalam perhitungan juga mampu menganalisis penelitian dengan variabel yang lebih banyak. Selanjutnya, ada aplikasi ANATES, merupakan sebuah program aplikasi komputer yang bertujuan untuk menganalisis butir soal yang dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Kartono, MPD, yaitu seorang dosen psikologi di UPI, dan Bapak Yudi Wibosono, ST, seorang konsultan komputer. Fasilitas yang ditawarkan dalam ANATES sendiri yaitu meliputi penyekoran data, yaitu memasukkan skor data hasil tes dan membobot skor data sesuai yang dibutuhkan. Pengolahan data meliputi reliabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran soal, korelasi skor butir soal, dengan skor total, serta kualitas pengecoh. Selanjutnya, langkah-langkah SPSS, cara analisis beserta laporannya. Yang pertama, buka aplikasi SPSS hingga muncul tampilan pada gambar. Di sini sudah saya sediakan. Selanjutnya, klik variable view untuk menentukan variabel, isi kolom variabel view seperti pada tabel di bawah. Selanjutnya, klik data view ada di sebelah kiri variabel view untuk diisi hasil tes komprehensif mahasiswa. Lalu isi variabel nomor sendiri yaitu nomor urut mahasiswa, dan nilai sendiri yaitu nilai tes komprehensif. Berdasarkan input pada data gambar yang sudah saya tampilkan tadi, pada menu toolbar paling atas, klik analis, kemudian compare means, lalu one sample t-test. Selanjutnya, pindahkan nilai tes komprehensif ke dalam jendela 2, klik option, biarkan nilai default 95%, lalu continue. Selanjutnya, pada jendela 3, pada nilai tes value, ganti nilai 0 dengan nilai 95%, kemudian klik OK. Yang terakhir, jika sudah sesuai dengan arahan, maka akan muncul contoh tabel seperti berikut. Di sini saya tampilkan contoh tabelnya, bisa dilihat. Oke, yang selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi ANATES. Yang pertama, mulai program aplikasi ANATES. Klik dua icon ANATES pada desktop atau Start All Program. Pilih ANATES, selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti pada gambar. Pilih jalankan ANATES pilihan ganda. Selanjutnya muncul tayangan seperti pada gambar. Pilih menu buat file baru dan isikan data seperti berikut. Jika kolom perintah di atas sudah terisi semua, klik OK. Selanjutnya akan muncul
layar seperti pada gambar yang sudah saya sediakan. Eee, Cara menyimpan pada aplikasi Aneta sendiri yaitu klik simpan pada menu bar, kemudian akan muncul layar seperti pada gambar. Cara penyekorannya, menu penyekoran ini untuk melihat hasil jawaban siswa, jawaban benar ditandai dengan angka 1, jawaban salah yaitu dengan 0 atau min, dan jika tidak menjawab ditandai dengan tanda bintang. Uji reliabilitas pada aplikasi Aneta sendiri, untuk melihat hasil uji reliabilitas, klik menu olah data. Uji kelompok unggul dan ASOR, untuk keperluan analisis butir soal yang dianalisis adalah 27% dari kelompok unggul dan 27% dari kelompok ASOR. Selanjutnya ada uji daya pembeda. Daya pembeda merupakan perbandingan jawaban siswa kelompok unggul dan kelompok ASOR. Soal yang dianggap baik antara kelompok unggul dan kelompok ASOR memiliki pembedaan yang signifikan. Semakin besar pembedaannya dianggap semakin baik dan sebaliknya. Jika perbedaannya negatif, soal dianggap menyesatkan. Selanjutnya ada uji tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran sendiri yaitu perbandingan antara jumlah jawaban benar dari setiap nomor soal dengan jumlah subjek. Selanjutnya ada uji korelasi. Butir soal yang memiliki korelasi tinggi dianggap sebagai soal yang lebih baik dibandingkan dengan soal yang nilai korelasinya rendah. Dengan demikian, soal yang memiliki korelasi tinggi dianggap sebagai signifikan untuk digunakan pada tes berikutnya dan sebaliknya. Yang terakhir ada uji kualitas pengecoh. Kualitas pengecoh merupakan hasil analisis untuk melihat alternatif, option atau pilihan, jawaban yang baik untuk digunakan kembali, dan alternatif jawaban yang buruk agar diubah atau diganti. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.